berjumpa lagi di sekolah minggu di udara. God bless you. Teman, apa kabar? Jumpa lagi dalam sekolah minggu di udara. God bless you. Teman-teman, berjumpa lagi di sekolah minggu di udara. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja ya selama di rumah. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Masih bersama dengan kami, Kak Vita, Tante Emma pastinya, dan Kri mana Kriwil ya? Kenapa Kriwil telat lagi ya? Aduh, siapa yang nangis ya, Tan? Kok ada suara nangis? Oh, Kriwil. Kriwil, kenapa kamu nangis? Sini. Kamu kenapa nangis, Kriwil? Kenapa nangis? Iya, Kriwil habis dimarah mama. Kenapa bisa dimarah mama? Soalnya itu Kriwil nonton tante, terus disuruh mandi, nggak mandi, gitu Kak. Berarti Kriwil tadi nggak taat ya sama mama. Jadi mama marah sama Kriwil. Ya udah, cup. Diam dah. Udah jangan nangis lagi. Kita mulai ibadah dulu ya. Kita sekolah minggu dulu ya. Oke. Nah, adik-adik, kalian sudah siap ya ikut sekolah minggu? Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus menolong kami, supaya kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik sekarang kita mau muji Tuhan nih. Kriwil jangan sedih, kita nyanyi dulu ya. Oke. Kita mau nyanyi apa nih? Tan, dengar dia panggil nama saya. Kalian tahu pasti, nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang Kriwil ya. Dengar dia panggil nama Kriwil, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Kriwil, juga dia panggil namamu. Kriwil jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kencang. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kencang. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah sekarang adik-adik nyanyikan lagu ini lagi ya. Kata sayanya diganti dengan nama adik-adik semua. Oke, siap ya? Siap. Dengar dia panggil nama Bena, dengar dia panggil nama Grace, dengar dia panggil nama Rahel, juga dia panggil nama Mike. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih kencang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
jawab ya. 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 Adik-adik ketika dengar namanya dipanggil jawabannya harus kenceng ya. Ya, 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 ya. Kayak kriwil Ya. tadi ya. Kayak kriwil tadi. Heeh. Itu tandanya adik-adik semua sudah siap. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Ya. Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Amin. pada pagi ini. Nah, semua yang sudah bisa baca, bisa buka dari Kisah Para Rasul pasal 8. Judul cerita yang akan Tante sampaikan hari ini yaitu Taat. Apa ya? Taat. Nah, coba Tante minta adik-adik baca dari kiri ke kanan, taat. Coba baca dari kanan ke kiri. Taat. Taat Juga. juga, Tan. Kalau Tante tulis taat turun ke bawah, baca Taat. taat. Dari bawah ke atas, Taat. taat. Wow, kata ini luar biasa sekali. Taat ya. Taat. Jadi dalam cerita hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang seorang yang taat. Wah, siapa ya? Iya, siapa Kak ya? Di Kisah Para Rasul pasal 8 di awal itu terjadi satu masa yang sulit buat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Mereka harus tersebar kemana-mana, pergi kemana-mana bersembunyi karena mereka dikejar-kejar. Mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di antara murid-murid yang pergi ke kota-kota yang dekat dari Yerusalem ada seorang yang bernama Filipus. Filipus. Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria. Nah, karena orang-orang pada takut semua, ngeri juga ya. Kriwil ngeri nggak kalau Kriwil. begitu? Kriwil, takut, ngeri. Takut, ngeri ya. Nah, jadi orang-orang itu sudah pergi ke kota-kota. Filipus pergi ke Samaria. Dan herannya, nah itu dia herannya. Walaupun murid-murid itu tersebar kemana-mana, mereka nggak diam. Mereka terus cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka tidak takut untuk tetap bercerita. Luar Walaupun biasa. nanti mereka ditangkap, ya tidak apa-apa pikir mereka. Yang luar penting biasa. mereka sudah cerita tentang Tuhan. Wah, Nah, keren. lalu Filipus berdiri dan berkhotbah. Wah, Banyak orang yang datang. Wah, banyak Ya mereka orang. bikin kebaktian Kayak- besar, iya, KKR ya kayak gitu KKR. ya. Rame banget berarti. Iya. Banyak orang. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah. Orang-orang sakit juga dibawa loh. Terus sembuh ya, Tan? Lalu didoakan sama Om Filipus, mereka jadi sembuh. Puji Bahkan yang dirasuk setan pun dibawa. Lalu waktu didoakan itu setan-setan Pada pergi keluar ya? keluar dari orang tersebut. Hebat. Jadi terjadi kehebohan yang luar biasa karena banyak tanda heran dan mujizat. Luar Nah. biasa. Dalam situasi yang sedang ramai seperti itu dan Filipus selalu dicari orang-orang banyak kan? Karena mereka perlu pertolongan, mereka bawa orang sakit untuk Filipus. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang. Datang kepada Filipus. Ngapain, Tan? Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, Filipus sekarang bangkit. Berangkatlah kamu ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu tuh sunyi. Sunyi. Sepi. Bagi Filipus, aduh Tuhan, di sini aku lagi dicari banyak orang. Lagi jadi Kenapa artis aku- ya? Iya, kenapa aku harus pergi ke jalan yang sepi itu? Iya, mengapa, Tang? Mengapa Filipus harus pergi ke jalan yang sepi itu? Memangnya dia mau melayani siapa, Tan, di situ? Itu dia. Disitulah letak ketaatan Filipus. Nah, Terus ternyata Filipus taat.
Mau ya, Tan? mau mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia pergi ke jalan yang sepi itu, yang menuju ke Gaza itu. Lalu di situ ternyata Tuhan punya tugas yang khusus untuk Filipus. Apa tuh tugas Ah, Tan? tugas istimewa yang Tuhan ingin berikan kepada Filipus. Nah, waktu sudah sampai ke jalan itu, lalu Filipus sadar, dari belakangnya ada sebuah kereta. Kereta. Bukan kereta api, bukan kereta yang lewat. Bukan mobil, Tante. Aduh, Belum Kriwil, ada, waktu itu belum ada mobil. Kriwil. Adanya Belum kereta ada ya? Iya, belum ada. Itu kereta yang dibawa oleh kuda. Nah, pada waktu itu hanya orang-orang penting, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, orang-orang yang punya banyak uang yang bisa punya kereta. Oh, jadi cuma orang-orang penting ya, Tante. Iya. Kayak Jadi presiden Kayak kali. iya, di bawah presiden. sedikit presiden ya. Karena dia adalah pembesar Pembesar. dari negeri Ethiopia. Iya. Waduh, gimana tuh, Tante? Dia orang besar. Jauh kayaknya, Jauh ya? jauh Ethiopia. Pangkatnya tinggi. Kayak pejabat gitu ya, Tan? Ya, dia baru selesai beribadah di Yerusalem. Jadi sekarang dia sedang menuju ke Ethiopia. Pulang. Nah, pulang. Lalu Roh Kudus bilang kepada Filipus, "Hei Filipus, pergi dekati kereta itu." Kenapa tuh, Tan? Kenapa Roh Kudus menyuruh Filipus mendekati kereta itu? Emangnya Filipus kenal sama itu pembesar itu? Filipus gak kenal. Ini nanti dibilang, ih sok kenal kamu, sok deket gitu. Ya mungkin juga dalam hati Filipus Malu. ada pikiran begitu ya. Tapi karena Filipus mau taat. Nah ini dia. Oh iya ya. Jadi Filipus ikut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi Filipus datang dekat dengan kereta itu. Nah sementara dia dekat dengan kereta itu, dia lihat pembesar Ethiopia itu sedang membaca surat Yesaya. Oh, surat Yang di Yesus. perjanjian Lama. Iya, betul sekali. Pintar, Kriwil. Nah, di kitab Yesaya itu pembesar itu baca, tetapi dia tidak mengerti Oh, dia tidak apa yang mengerti. ditulis dalam kitab Yesaya. Jadi Filipus tanya kepada pembesar itu, "Bapak, apakah Bapak mengerti apa yang Bapak baca dari kitab Yesaya?" Lalu pembesar itu kaget juga ya. Oh, ada orang ya, Filipus ya. Oke, mari kamu naik ke sini. Aku nggak ngerti apa yang aku baca. Yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Kamu naik deh dan ceritakan kepada saya siapa yang dimaksud oleh Yesaya ini. Jadi Filipus naik, duduk di dalam kereta. Lalu Filipus jelaskan kepada pembesar itu bahwa yang dimaksudkan oleh Yesaya ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang diutus datang ke dunia menjadi juru selamat. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib agar bisa menjadi juru selamat bagi umat manusia. Nah, mendengar penjelasan itu, pembesar ini senang banget. Lalu pembesarnya itu mengatakan, kalau begitu saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa. Lalu pembesar itu bilang lagi, saya juga mau dibaptis. Langsung dibaptis. Lalu kebetulan sekali Emang ada mereka air, Tan? lewat, Oh, ada danau kecil yang ada danau air di kecil. situ. Iya, iya. Jadi Filipus bilang, kalau Bapak mau dibaptis, kita berhenti di sini ya. Saya akan membaptiskan Bapak di sini. Lalu pembesar itu bilang, oh ya, dengan senang hati. Wow. Lalu mereka Langsung turun dari dibaptis. kereta. Lalu pembesar itu dibaptis oleh Filipus. Setelah dibaptis, tiba-tiba, Tiba-tiba kenapa? Kenapa lagi? tiba-tiba Apa ini? Filipus menghilang. Hilang. Kok bisa hilang? Roh Kudus mengangkat Filipus dan membawa Filipus ke kota Asdod.
Wah, Wah, udah Cukup beda jauh lagi. dari situ. Enak ya, Om Filipus langsung hilang. Terus langsung Roh Kudus nyampe. yang bawa. Oh iya, Roh yang Kudus. bawa. Wah, hebat Roh Kudus luar biasa Luar ya. Iya, luar biasa. Aku juga Roh mau. Kudus bisa bekerja dengan juga mau. cara yang ajaib, dengan cara yang mujizat. Wow. Jadi pembesar itu cari juga, kemana Filipus? Ternyata bawah Filipus kolong. tidak ada, tapi pembesar itu merasa sukacita Sukacita. karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan juga sudah dibaptis. Hore. Jadi dia bisa melanjutkan perjalanannya ke Ethiopia dengan hati penuh sukacita. Ya. Praise Nah, God. jadi pelajaran kita hari ini, Filipus telah memberikan teladan contoh dari ketaatan. Oh, Tuhan mau kita taat kepada perintah Tuhan, perintah mama dan papa. Tadi siapa yang nangis ya? Coba Kriwil, kenapa tadi nangis? Nggak taat Karena ya? nggak taat. Oh. Memang kadang-kadang Kriwil lagi asik nonton ya. Iya. Nah, itu sesuatu yang Kriwil seneng. Tapi waktu mama bilang, Kriwil, ayo mandi. Nggak mau. Iya. Tapi kalau taat berarti Kriwil kasih tinggal itu tontonan. Iya. Dan Kriwil Langsung mandi. taat kepada perintah mama. Iya, terus nggak ya. terlambat sekolah. Jadi minggu. nggak Nah, itu diomelin. dia. Iya, nggak diomelin juga. Sekarang jadi- Kriwil mau taat ya? Mau Tuhan Mau. Yesus maafin Kriwil. Iya. Kriwil nggak taat. Sekarang Kriwil mau taat ya? Iya, Oke. Nah, adik-adik, ini ada video yang menceritakan tentang seorang anak yang mau belajar untuk taat kepada orang tuanya. Ya. Adik-adik simak baik-baik ya ceritanya, oke? Caleb! Time for dinner. I just cleaned the house, so remember, take your shoes off. Okay, Mom. We're clear for landing. Yeah! Caleb! Did Mommy tell you to take off your shoes? Yes. Mom worked very hard to clean the house today. How will she feel when she sees this? I'm sorry, Daddy. I know. Let's clean this up together. So that was a lot of work, right? Yeah. You know, if you had listened to Mommy, you wouldn't have had to do all that work. My son, when we tell you to do something, it's because we love you. We want the best for you. Children, that's you, Caleb. Be obedient to your parents.
that it may go well with you. That's why you should always listen to Mom and Daddy. Dinner's ready. Come and eat. Come on, let's go get some food. Okay, Dad. Whoop! Hey, you almost hit me. Sorry. Release the marbles. What a mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book. And pick up all these marbles. Someone could get hurt. Always listen to Mom and Daddy. Thank you. I'm so proud of you for obeying. Nah, gimana adik-adik? Sekarang kalian mau dong taat kayak Kriwil? Ya. Udah mau taat, ya Tania? Ya, Hmm. adik-adik mau menjadi anak-anak yang taat kepada papa dan mama, juga taat kepada Tuhan Yesus. Taat berdoa, Iya. taat baca firman Tuhan. Iya. Karena itu yang Tuhan minta. Ya. Oke. Lalu ayat hafalan. Ayat hafalan. Pasti Kriwil suka dengan ayat hafalan. Hari ini Dari gimana? Efesus 6 ayat 1a ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi deh. ya. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Adik-adik hafal ya di rumah? Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa nih Tan? Sebelum menutup ibadah. Kan kita ada dengar ada anak-anak yang mau hafal ayat? Enggak, Enggak ada. enggak ada. Belum ada Tan. Oh, oke. Jadi adik-adik ayat ini harus dihafal ya. Iya. Lalu kirim videonya. Iya, teman-teman kirim ya. Jangan lupa. Iya, kita mau nyanyi sebuah pujian. Ayo kita bangkit berdiri. Anak sekolah minggu dengar-dengaran ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Terima mahkota. Aku juga mau. Nah, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa ya adik-adik. Silakan Tante Emma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pagi ini yang begitu indah tentang taat. Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami menjadi anak-anak yang kurang taat, bahkan yang tidak taat. Seringkali mama suruh agar kami melakukan
sesuatu hal kami tidak mau taat, ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau jadi seperti Filipus yang taat. Walaupun untuk taat Tuhan menyuruh sesuatu yang mungkin Filipus juga tidak suka melakukannya. Tapi karena Filipus mau taat, maka dia melakukannya. Dan waktu dia melakukannya, maka Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Seorang pembesar dari negeri yang jauh bisa diselamatkan. Itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong adik-adik yang menonton acara ini, jadikanlah mereka anak-anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless